Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu di program Berkat Pagi. Puji Tuhan, kita akan bersyukur kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa ada itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yeskel 18 ayat yang ke-30 sampai yang ke-32. Saya akan coba membacakan ayat 30. Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan dan menjatuhkan hukum kamu dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka dan yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Tapi yang diberkati, saat ini saya akan memberikan judul kembali ke dalam jalannya Tuhan. Apa yang diberkati, Yeskel adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan pada waktu itu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu, agar mereka berpaling kepada jalannya Tuhan. Kalau kita perhatikan bangsa Israel pada waktu itu, kenapa mereka dibuang ke Babel 70 tahun? Karena mereka itu berubah setia kepada Tuhan. Sehingga ayat ini berkata, bertobatlah dan berpalinglah dari jalan kedurhakamu, jangan tinggalkanlah hidupmu yang sudah meninggalkan Tuhan. Sehingga Yeskel menyampaikan kabar ini kepada bangsa Israel, kalau kamu meninggalkan kehidupan kamu itu, kau akan menerima keselamatan. Kalau sambung dalam ayat yang ke-32 berkata, ayat yang terakhir, bertobatlah supaya kamu hidup. Ayat ini bukan hanya cuma kepada bangsa Israel, ayat ini juga bukan hanya kepada bangsa Israel pada waktunya, ayat ini juga kepada kita semua yang mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, berpaling kepada jalannya Tuhan. Bapak Ibu diberkati, kalau hal yang Tuhan mau adalah bertobat. Hal yang Tuhan mau adalah mengikuti jalannya Tuhan. Inilah yang Tuhan mau kepada bangsa Israel. Kalau kita perhatikan bangsa Israel, bagaimana keturunan selanjutnya meninggalkan Tuhan. Kalau kita perhatikan kesetiaan mereka, awal-awal mereka setia kepada Tuhan, tapi akhir-akhir keturunan yang selanjutnya mereka meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka menjauh pada kebenaran firman Tuhan. Seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita menganggap sepele firman Tuhan. Seringkali kita menjauh pada kebenaran firman Tuhan. Ayat ini bukan hanya kepada bangsa Israel. Sekali lagi, ayat ini bukan hanya kepada bangsa Israel, ayat ini juga kepada kita. Mari Bapak Ibu yang sudah mulai hilang kasihnya kepada Tuhan, yang sudah mulai hilang kasihnya yang mula-mulanya kepada Tuhan, yang sudah setia melayani Tuhan, yang sudah setia bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu, kembalilah ke dalam jalannya Tuhan. Karena pertobatanlah itulah yang membuat kamu hidup. Bapak Ibu yang diberkati, ada suatu cerita, kisah yang terjadi dalam jemaat di Efesus. Kalau kita perhatikan dalam Wahyu, kedua ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jikalau tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu, ini suatu
kisah dalam Alkitab bagaimana jemaat di Efesus pada waktu itu yang sudah berubah kasihnya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan bagaimana jemaat di Efesus ini, sehingga Rasul Paulus menguji kasih mereka kepada Tuhan yang benar-benar berkorban kepada Tuhan, kasih mereka kepada jemaat-jemaat di waktu itu, kasih mereka kepada hamba-hamba Tuhan, kasih mereka kepada sesama. Kalau kita perhatikan jemaat di Efesus ini juga jemaat-jemaat yang benar-benar setia kepada Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan keturunan-keturunan selanjutnya, Bapak Ibu yang diberkati, mereka sudah kehilangan kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena hidup mereka tidak menurut kebenaran dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya kembali berkata, yang sudah mulai hilang kasihnya kepada Tuhan, yang sudah mulai berubah setianya kepada Tuhan, mari Bapak Ibu, jangan sampai Tuhan menegur hidup kita. Tetap setia melayani Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami dalam hidup-hidup kita ke depannya, tetaplah setia melayani Tuhan. Jangan berubah setia kepada Tuhan. Jangan berubah kasihmu kepada Tuhan. Yang benar-benar yang dulunya yang setia, yang beribadah kepada Tuhan, yang dulunya yang benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, yang rajin beribadah kepada Tuhan. Tapi ketika mengalami suatu masalah, dia berubah setia. Bapak Ibu yang diberkati, kembalikanlah kasihmu kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan mengambil kaki dia tadi seperti jemaat Israel, kepada jemaat yang di Efesus. Bapak Ibu yang diberkati, kembalikanlah kasihmu kepada Tuhan. Yang dulunya kamu berapi-api melayani Tuhan, yang dulunya kamu rajin membacakan firman Tuhan, yang dulunya kamu rajin beribadah kepada Tuhan, kembalikan. Inilah suatu teguran dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini menguatkan kita. Kita tahu bahwa kehidupan kita ke depannya banyak tantangan yang kita hadapi. Apalagi orang-orang yang percaya. Apalagi orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh akan ada goncangan-goncangan yang membuat kita menjauh kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah kamu hidup di dalam jalannya Tuhan. Kita tahu bahwa kita manusia. Masih banyak kesalahan-kesalahan. Tapi setidaknya kita harus berusaha hidup benar di jalannya Tuhan. Nah Bapak Ibu yang diberkati, ini kembali kita kepada bangsa Israel. Tuhan mau mereka kembali ke dalam jalannya Tuhan, sehingga berkata, bertobatlah, kembalikanlah jalan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, ayat terakhir berkata, pertobatanmulah yang membuat kamu hidup. Sehingga pada akhir-akhir ini, di akhir-akhir zaman, kita akan menanggung setiap kesalahan kita. Kalau kita perhatikan dalam Wahyu, dalam Wahyu 22 ayat yang ke-12, sesungguhnya aku datang segera dan membawanya upaya dan membalasnya kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini adalah suatu ayat yang terakhir, bagaimana nanti kedatangan Tuhan dalam akhir-akhir zaman ini, akan setiap perbuatan yang kita lakukan, kita akan menangguhkan semuanya. Kalau kembali lagi dalam ayat-ayat yang sebelumnya, sehingga dikatakan dalam situ ayat yang 10, lalu ia berkata kepadaku, jangan, dalam ayat 11, Wahyu 22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus telah cemar. Dan barang siapa yang benar, biar terus berbuat benar. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus memulihkan dirinya. Mari Bapak Ibu yang berkati, yang sudah percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa banyak tantangan, banyak penderitaan kita. Tapi upaya kesetiaan kita kepada Tuhan, kita akan terima pada akhir-akhirnya nanti. Ketika kedatangan Tuhan, kita akan terima upah kebaikan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, yang sudah mulai hilang kasihnya kepada Tuhan, yang sudah mulai meninggalkan Tuhan gara-gara masalah, bertobat, kembali ke dalam jalannya Tuhan. Sebab pertobatanmulah yang membuat kamu selamat.
Nah, bagaimana cara kita agar kita terus sungguh-sungguh mengikuti jalannya Tuhan? Yang pertama, tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, tetap mencintai firman Tuhan. Yang ketiga, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, meninggalkan hal-hal dosa. Karena dosa adalah buah maut. Mari Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi, tetaplah setia kepada Tuhan. Apapun yang kita alami ke depannya, tetaplah setia melayani Tuhan. Biarlah tantangannya kita hadapi, biarlah masalah yang kita hadapi, tetaplah pegang kepada firman Tuhan. Kembalikanlah kesini kepada Tuhan. Ya sudah menjauh kepada Tuhan. Mari Ibu berkati, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu